Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Tabik pun, salam mahasiswa. Puja dan puji syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta rahmat dan karunia sehingga kita dapat berjumpa melalui tatap muka virtual meeting untuk memulai pembelajaran bahasa Indonesia. Yang saya hormati Ibu Destiani MPD dan Bapak Dr. Mulyono Widodo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Kimia kelas A, serta yang saya cintai teman-teman seperjuangan saya. Baik, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya saya sebagai moderator memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, kami kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri M. Syukri Limbong dengan NPM 21130230113. Yang kedua ada Tarisa Malini Junewai Talam Banua dengan NPM 21130230139, dan yang terakhir itu ada Sofia Nainun Saraswati dengan NPM 21130230067. Baik, di sini kami akan membahas mengenai penulisan kata. Dan di dalamnya membahas mengenai materi. Yang pertama ada kata dasar, yang kedua ada gabungan kata, yang ketiga kata berimbuhan, dan yang terakhir ada kata depan. Materi yang pertama yaitu materi kata dasar yang akan dibacakan oleh saudari Sofia Nainun. Kepada saudari Sofia saya persilakan. Terima kasih kepada saudara M. Syukri Limbong yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan presentasi pada mata kuliah kali ini, yakni Bahasa Indonesia. Halo teman-teman semua dan seluruh generasi muda Indonesia, perkenalkan nama saya Sofia Nainun Saraswati dengan NPM 21130230067 dari kelompok 3 pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pembahasan kita adalah mengenai penulisan kata dasar, kata berimbuhan, gabungan kata, dan kata depan. Mengapa sih kita harus mempelajari itu? Ya, benar sekali. Selain bahasa Indonesia adalah sebagai identitas bangsa Indonesia, bahasa Indonesia sebagai penghubung antar warga negara, sebagai pemersatu antar bangsa Indonesia. Tapi sayangnya, akhir-akhir ini, semakin kesini bahasa baku bahasa Indonesia semakin jarang dipakai, apalagi dalam hal penulisan. Nah, untuk itu, kamu generasi muda Indonesia dan aku, ayo kita semua mempelajari penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu bahasa baku. Untuk itu, kita harus mengetahui pengetahuan tentang bagaimana cara penulisan kata dasar, kata berimbuhan, gabungan kata, dan kata depan. Apa saja yang akan kita bahas di dalam presentasi kali ini? Yang pertama adalah apa pengertian kata dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian apa pengertiannya kata berimbuhan. Kemudian yang ketiga, bagaimana penulisan gabungan kata di dalam kalimat, dan bagaimana penulisan kata depan di dalam kalimat. Bahasan saya adalah mengenai kata dasar. Apa sih kata dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Jadi, kata dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kata dasar, penulisan kata dasar itu satu kesatuan, tidak ada awalan, tidak ada akhiran atau imbuhan apapun. Jadi, misalnya contoh kalimatnya itu, istana itu sangat indah. Istana, tidak ada imbuhan apapun, tidak ada awalan atau akhir. Begitupun kata yang lain. Baik, terima kasih kepada saudari Sofia. Untuk materi selanjutnya mengenai materi gabungan kata dan kata berimbuhan akan disambung oleh saudari Tarisa. Kepada saudari Tarisa saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Tarisa Malini Janueta Lambanua, NPM 21130230039. Saya akan menjelaskan yang pertama, penulisan kata berimbuhan. Pengertian kata berimbuhan adalah kata-kata dasar yang mendapatkan imbuhan yang berupa awalan, akhiran, sisipan, dan gabungan awalan dan akhiran. Kata berimbuhan
Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya itu berlari. Prefiks atau awalan ber dari kata dasar lari. Yang kedua ada gemetar. Infiks atau sisipan dari kata dasar yaitu getar. Yang ketiga ada lukisan. Sufiks akhiran an dari kata dasar lukis. Yang keempat kemauan, yaitu konfiks awalan ke dan akhirannya an dari kata dasar mau. Ada catatan yaitu imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya itu ada suku isme, seniman, kamerawan, dan gerejawi. Yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya itu antar kota, adibusana, aerodinamika, antibiotik, hawahama, biokimia, eka bahasa, ekstrakurikuler, dan contoh terakhir yaitu narapidana. Ada catatan yaitu bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Contohnya itu pro, tanda hubung barat, non, tanda hubung Indonesia, pan, tanda hubung Afrikanisme, non, tanda hubung ASEAN, dan anti, tanda hubung PKI. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penulisan gabungan kata. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu gabungan kata. Gabungan kata berarti terdiri dari sejumlah kata yang digabungkan dan membentuk makna baru. Sedangkan berdasarkan pengertian gabungan kata ialah penyusunan dari kata berbeda umumnya dua kata sesuai dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Yang pertama ada unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misalnya duta besar. Contohnya yang lain adalah model linear, kambing hitam, persegi panjang, orang tua, rumah sakit, simpang 4, dan contoh terakhir meja tulis. Dari kata yang saya sebutkan tadi itu dipisahkan seperti duta spasi besar, model spasi linear, kambing spasi hitam, dan seterusnya. Yang kedua, gabungan kata yang berpotensi menimbulkan salah persepsi harus ditulis dengan menggunakan tanda penghubung. Misalnya anak, tanda penghubung, istri, pejabat itu tengah diperiksa oleh pihak kepolisian. Artinya anak tanda penghubung istri itu berarti anak dan istri. Anak dan istri pejabat itu tengah diperiksa oleh pihak kepolisian. Contoh lainnya ada ibu, tanda penghubung bapak, kami sedang tidak ada di rumah. Artinya itu ibu, tanda penghubung bapak kami adalah ibu dan bapak kami, dan di sini tanda penghubung itu berarti dan. Yang ketiga, penulisan gabungan kata yang terpisah harus tetap ditulis terpisah meskipun diberi sebuah imbuhan. Adapun imbuhan yang dimaksud pada tata cara ini adalah imbuhan awal atau prefiks atau imbuhan akhiran atau disebut sufiks yang dibubuhkan ke dalam suatu gabungan kata. Contohnya, para penonton bertepuk tangan atas penampilan Andini di atas panggung tersebut. Gabungan kata berimbuhannya bertepuk tangan, imbuhan ber dengan gabungan kata tepuk tangan. Ada contoh kedua yaitu tolong garis bawahi kata yang termasuk ke dalam kata berimbuhan. Nah, gabungan kata berimbuhan di sini garis bawahi yaitu imbuhannya i, gabungan katanya garis bawah. Yang keempat, jika imbuhan yang dibubuhkan adalah awalan
akhiran atau konfiks, maka gabungan kata harus ditulis merupakan kebalikan dari cara yang nomor 3 tadi, yang mana gabungan katanya mesti ditulis serangkai, karena di depan dan di belakangnya telah dibubuhi 2 imbuhan sekaligus. Contohnya itu, kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu di hadapan pengadilan nanti. Nah, gabungan kata berimbuhan awalan akhiran di sini mempertanggungjawabkan. Imbuhannya itu memper, kan, dan gabungan katanya dari tanggung jawab. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu mesti ditulis secara serangkai. Adapun tata cara penulisan gabungan kata yang terakhir dilakukan jika gabungan kata terbentuk oleh kata dasar dan kata bentuk, seperti adi, multi, atau yang sejenisnya. Tata cara ini juga berlaku untuk gabungan kata yang kedua kata dasar yang dipadu dan mesti dilakukan jika gabungan kata terbentuk oleh kata dasar dan kata bentuk, seperti adi, multi, atau yang sejenisnya. Tata cara ini juga berlaku untuk gabungan kata yang kedua kata dasar yang dipadu dan mesti dan harus digabung saat penulisannya. Misalnya itu adi kuasa terdiri dari kata bentuk terikat adi ditambah kata dasar kuasa. Contoh keduanya itu olahraga, kata dasar olah yang terpadu dengan kata raga. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri mengenai materi kata depan. Preposisi atau kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Preposisi bisa berbentuk kata, misalnya di, dan, untuk, atau gabungan kata. Kata depan sebagai arah asal, sebagai arah tujuan, sebagai tempat keberadaan, sebagai pelaku, sebagai alat atau cara, sebagai hal atau masalah, sebagai perbandingan, sebagai sebab dan akibat, sebagai tujuan atau maksud, dan sebagai demi atau alasan. Contoh kata depan dalam sebuah kalimat, yang pertama ada Pak Jono bekerja banting tulang demi menghidupi keluarganya, dan yang kedua ada Sarah bersama keluarganya merayakan hari lebaran di desa. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kita harus berhati-hati dalam menggunakan kata depan atau preposisi, karena penggunaan kata depan harus sesuai dengan hubungan makna atau katanya dan juga fungsinya. Kesimpulannya ialah berdasarkan materi yang telah kami paparkan mengenai kata dasar, gabungan kata, kata berimbuhan, kata depan, semuanya memiliki fungsi dan cara-cara untuk menjadikannya penulisan kata yang benar dan baik. Untuk penulisan kata yang benar, kita dapat berpedoman pada EYD atau ejaan yang disempurnakan dalam berbahasa Indonesia. Sekian presentasi kami mengenai penulisan kata. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.